Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ya kembali lagi eh, di mata kuliah sumber dan jasa informasi di pertemuan minggu ketiga. Di pertemuan minggu kedua kemarin kita sudah membahas dan berdiskusi terkait dengan realita perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian bagaimana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini cukup mempengaruhi perilaku informasi pemustaka atau perilaku informasi manusia ya. Di mana kemudian perubahan perilaku informasi pemustaka ini memaksa perpustakaan untuk lebih proaktif gitu ya, tidak kemudian hanya pasif nunggu pemustaka datang kemudian baru dikasih layanan, tapi perpustakaan itu dituntut untuk lebih proaktif, bisa memberikan pendidikan, pengajaran, dan bimbingan dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan informasi pemustakanya. Nah, di pertemuan minggu ketiga ini kita akan membahas tentang upaya perpustakaan untuk bisa lebih proaktif tadi dengan salah satu layanan yang cukup populer di perpustakaan, yaitu layanan referensi dan informasi. Nah, di materi minggu ketiga ini kita akan mengenal apa itu layanan referensi dan informasi gitu ya. Kemudian kita akan mengenal juga apa saja sih layanan yang bisa diberikan dari jenis layanan atau bentuk layanan yang bisa diberikan di layanan referensi dan informasi. Oke. Untuk tahap awal kita mencoba untuk mengenal definisinya dulu ya. Definisi dari layanan referensi dan informasi itu apa? Saya ambil dua definisi. Yang pertama dari RUSA ya. RUSA ini memberikan definisi dari layanan referensi dan informasi yaitu sebagai kegiatan konsultasi informasi. Nah, ada yang perlu dicatat teman-teman di sini. Kegiatan konsultasi informasi. Nah, kalau kita bicara tentang konsultasi informasi artinya apa? Artinya ada interaksi antara pustakawan dengan pemustaka. Interaksi yang ngapain? Ya, bisa brainstorm, bisa diskusi, bisa tanya jawab dan sebagainya. Nah, di sini staf pustakawan ya, pustakawannya ini memberikan rekomendasi kepada pemustaka ya. Tidak hanya memberikan rekomendasi, bisa juga membantu untuk menginterpretasikan ya, memahami sumber informasi, kemudian membantu untuk mengevaluasi, kemudian menggunakan sumber daya informasi ya. Sumber daya informasi ini ya bentuknya bisa macam-macam, bisa buku, bisa video, bisa jurnal, bisa koran dan sebagainya. Untuk apa? Untuk membantu pemustaka memenuhi kebutuhan informasinya. Oke, ini definisi layanan referensi dan informasi dari RUSA gitu ya. Kata kuncinya adalah konsultasi informasi, adanya konsultasi informasi. Nah, ini yang kemudian juga dijadikan acuan oleh kita bahwa apakah layanan referensi dan informasi ini memang sudah ada secara ideal atau hanya tagline saja gitu ya, hanya label saja. Jadi di perpustakaan itu banyak perpustakaan yang kemudian mengaku bahwa oh saya punya layanan referensi dan informasi gitu ya. Buktinya apa? Oh itu ada ruangannya ya. Ada ruangannya ada logonya ya, ada logo layanan referensi gitu ya. Tapi ketika masuk ke ruangan itu pustakawannya nggak ada gitu ya. Yang ada hanya tumpukan-tumpukan buku gitu ya. Artinya tidak memenuhi syarat adanya aktivitas konsultasi informasi karena nggak ada yang diajak konsul gitu ya di dalam situ gitu ya. Kecuali penunggu yang tidak kelihatan gitu kan. Nah, ini yang kemudian tidak bisa dibenarkan bahwa kemudian sebuah perpustakaan menjustifikasi bahwa memiliki layanan referensi dan informasi tetapi tidak ada petugas atau staf pustakawan khususnya yang memberikan konsultasi informasi. Nah, ini yang kita jadikan acuan, oke? Kemudian definisi yang kedua saya ambil dari Castle gitu ya. Castle ini mendefinisikan layanan referensi dan informasi yaitu sebagai kegiatan untuk membantu pemustaka mengidentifikasi sumber informasi untuk memecahkan berbagai masalah ya, baik itu sifatnya pertanyaan, tugas gitu ya, atau hobi dan sebagainya.
Nah, ini yang menjadi titik poin dari layanan referensi dan informasi ya. Cita-citanya apa? Cita-citanya layanan ini nanti ketika memberikan pembimbingan dan mengajarkan cara menelusuri informasi, nantinya pemustaka ini dapat memenuhi kebutuhan informasinya secara mandiri. Nah, catat nih. Jadi cita-citanya bukan hanya memberikan asistensi, melayani, uh, ngasih fasilitas, enggak gitu ya, tetapi cita-citanya adalah pemustaka nanti bisa mandiri untuk memenuhi kebutuhan informasinya. Nah, ini cita-cita dari layanan referensi dan informasi. Nah, kalau kita kemudian pahami kembali dalam layanan referensi dan informasi tadi ada yang namanya aktivitas konsultasi informasi. Nah, konsul ini apakah petugasnya itu petugas yang harus yang pertama bisa diajak ngobrol gitu ya, bisa diajak diskusi, mengerti kondisi psikologis pemustakanya gitu ya, bisa diajak curhat dan lain sebagainya. Apakah seperti itu? Sedikit banyaknya ada tuntutan seperti itu gitu ya. Bahwa ketika ada tuntutan dalam layanan referensi itu ada tuntutan untuk memberikan pembimbingan dan pengajaran, artinya si pustakawan ini harus memiliki keterampilan pedagogik ya, pengajaran gitu ya, keterampilan pengajaran. Nah, di mana pemustaka ini kalau kita bicara tentang keterampilan pengajaran ya berarti harus memiliki kemampuan komunikasi interpersonal yang bagus, kemudian memiliki basis pengetahuan tentang bagaimana penelusuran informasi, bagaimana layanan perpustakaan dan lain sebagainya. Nah, hal ini kemudian yang menjadi beban bagi perpustakaan untuk bisa memberikan pelayanan referensi dan informasi yang 100% ideal gitu ya. Karena apa? Karena memang setiap perpustakaan ya kekuatannya berbeda-beda gitu ya. Kekuatannya berasal dari mana ya? Dari SDM, karena memang kalau kita bicara tentang layanan referensi dan informasi di sini disebutkan ada staff yang khusus yang bertugas untuk melakukan konsultasi informasi gitu loh. Nah, ini yang kemudian harus dipilih betul SDM-nya. Nah, tapi nggak semua perpustakaan memiliki SDM yang sama rata gitu ya. Ada kemampuan ya, kemampuan yang cukup berbeda antar perpustakaan dalam memberikan layanan referensi dan informasi. Nah, oleh karena itu ada salah satu ilmuwan ya, namanya adalah Samuel Rothstein ya, yang memberikan label atau mengkategorikan ya layanan referensi dan informasi ini menjadi 3 label gitu ya. Karena apa? Karena memang adanya perbedaan kompetensi SDM ya, sumber daya manusianya. Jadi kompetensi si pustakawan referensi ini berbeda-beda. Label pertama adalah label minimum, label kedua adalah label menengah, label ketiga adalah label maksimum. Nah, ini kata kuncinya ya, kata kuncinya label minimum, kata kuncinya itu mengajarkan how to do ya, mengajarkan how to access the information. Kemudian label kedua menengah itu kata kuncinya adalah mengajarkan how to access the information dan how to evaluate ya the information resources. Kemudian yang label maksimum kata kuncinya adalah totalitas ya, lebih totalitas menjadi asisten peneliti. Nah, kita kembali menjelaskan satu persatu ya di label minimum ya. Nah, di label minimum ya, perpustakaan yang mampunya kekuatannya hanya memberikan label minimum, biasanya peran pustakawannya dalam label ini adalah terbatas pada mengajarkan kepada pemustaka bagaimana cara menggunakan perpustakaan gitu ya. Pustakawan membantu pemustaka untuk menemukan sumber informasi yang dibutuhkan, tetapi tanpa membantu untuk menginterpretasikan, membantu untuk
memaknai, membantu untuk menjelaskan lebih lanjut informasi tersebut kepada pemustaka. Jadi ya cuman ngajarin, nih caranya nelusur informasi itu kayak gini. Tetapi pustakawan tidak bisa membantu untuk mencari akan alternatif mungkin gitu ya. Kalau informasi ini itu berkaitan dengan informasi yang ini, kemudian kalau kata informasi seperti ini, kata kuncinya bisa seperti ini dan seterusnya. Belum kemampuannya belum sampai ke sana gitu ya. Ya kalau bahasa santrinya makomnya belum sampai gitu ya. Nah, kemudian di label menengah gitu ya. Ini ada upgrade ya, ada upgrade nih. Jadi di label menengah ini pustakawan nggak hanya gitu ya, nggak hanya kemudian mengajarkan bagaimana menggunakan sumber informasi ya, mencari informasi, tetapi juga sampai pada mengajarkan bagaimana mengevaluasi sumber informasi gitu ya. Nah, kalau misalnya penelitian kamu tentang ini, maka yang cocok untuk dijadikan referensi adalah sumber informasi yang seperti ini, nyarinya seperti ini, kata kuncinya seperti ini, dan seterusnya. Nah, di sini pustakawan membantu melakukan pencarian yang lebih mendalam, ya, lebih eksploratif terhadap sumber informasi dalam upayanya untuk menjawab pertanyaan penelitian dari si pemustaka. Ya, kemudian kita geser di label maksimum. Ya. Di sini kata kuncinya adalah menjadi asisten peneliti. Wah, jadi asisten peneliti ngapain nih? Jangan-jangan ikut meneliti juga. Nah, yang perlu teman-teman pahami adalah dalam kalimat ini maknanya kemudian tidak pustakawan ini terjun melakukan penelitian, misalnya dia membantu peneliti di bidang vaksin gitu ya, misalnya dia ikut melihat secara mikroskopis gitu ya efektivitas vaksinnya, enggak seperti itu gitu ya. Tetapi dia tetap berada di jalannya, tetap berada di jalurnya, yaitu sebagai ahli informasi dengan cara apa gitu ya? Dengan cara ya membantu menjawab pertanyaan penelitian dengan membantu menemukan sumber informasi yang tepat gitu ya, kemudian membantu nyarikan informasi yang paling baru, relevan, kemudian dia bisa melakukan kemasukan informasi dan menyajikan informasi itu kepada customer-nya gitu ya, dengan apa? Dengan kemudian membantu menulis ringkasan atau bahkan analisis terhadap informasi yang ditemukan. Nah, ini nanti teman-teman akan ada layanan yang maksimum seperti ini akan ada relevansinya dengan yang disebut subjek spesialis ya. Nanti ada penjelasannya. Nah, ini ada 3 label dalam layanan referensi dan informasi yang dibedakan berdasarkan kompetensi SDM-nya ya, minimum, menengah, dan maksimum. Oke. Nah, kalau tadi kita menjelaskan tentang label layanan referensi informasi, nah di dalam layanan referensi dan informasi ada berbagai jenis layanan spesifik yang bisa dikembangkan, atau kita bisa sebut ya ragam bentuk layanan referensi dan informasi yang bisa diberikan ya di perpustakaan gitu ya. Seperti yang sudah saya jelaskan ketika menjelaskan label tadi ya, jenis layanan yang bisa diberikan ya, atau ragam bentuk layanan referensi dan informasi yang bisa diberikan. Yang pertama adalah research consulting ya, atau konsultasi penelitian. Nah, dalam hal ini pustakawan melakukan asistensi penelitian bagi pemustaka. Nah, yang dilakukan apa? Yang dilakukan pustakawan ini memberikan saran sumber informasi, kemudian memberikan saran kata kunci untuk penelusuran informasi, ngajarin cara menelusuri informasi, memandu untuk menemukan kebutuhan informasi,
Tujuannya apa? Ya tujuannya membantu pemustaka untuk menyelesaikan penelitiannya. Namanya juga konsultasi riset, gitu ya. Kemudian jenis atau ragam layanan referensi yang selanjutnya adalah reader advisory ya, atau layanan rujukan pembaca. Kata kuncinya adalah right book in the right hand of the right reader, gitu ya. Jadi buku yang tepat berada di tangan pembaca yang tepat. Nah, maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Jadi dalam layanan referensi dan informasi, ketika memberikan ragam layanan reader advisory, ya, di sini pustakawan mengupayakan menemukan antara buku yang tepat dengan pembaca yang tepat, gitu ya. Nanti dia akan ngasih rekomendasi judul buku atau rekomendasi penulis, gitu ya, yang disesuaikan dengan kemampuan kognisi atau latar belakang pendidikan pemustakanya. Maksudnya apa? Misalnya contoh-contoh seperti ini. Di sebuah perpustakaan umum misalnya ya, perpustakaan umum, kalau perpustakaan umum itu kan pemustakanya kan beragam ya, dari dewasa sampai dari anak-anak sampai dewasa, sampai orang tua bahkan. Misalnya ada anak SD ya, anak SD kelas 4 SD lah misalnya, yang di tengah-tengah ya, kelas 4 SD, dia dapat tugas dari gurunya untuk mengeksplorasi tentang misalnya mengeksplorasi tentang fenomena pandemi gitu ya, misalnya mengeksplorasi tentang coronavirus, fenomena pandemi ini. Kemudian kenapa sih pandemi ini bisa terjadi gitu ya? Misalnya tugasnya seperti itu, untuk membuat sebuah esai atau tulisan. Nah, si anak SD ini karena dia sadar butuh literatur, dia datang ke perpustakaan di layanan referensi, kemudian meminta untuk diberikan rekomendasi bacaan kepada pustakawannya gitu ya. Nah, dengan bahasa polosnya dia bertanya kepada pustakawan, kemudian pustakawan dengan sigap gitu ya memberikan bahan bacaan. Apa yang diberikan? Yang diberikan adalah jurnal internasional bereputasi berbahasa Inggris gitu ya. Kemudian penuh dengan narasi yang panjang gitu ya. Dikasihin ke siswa tadi gitu ya. Apa yang terjadi gitu ya? Yang terjadi ya mabok gitu ya. Siswanya mabok. Artinya apa? Artinya referensinya nggak salah memang gitu ya. Tetapi ini bukan misi dari reader advisory gitu ya. Yaitu memberikan buku yang tepat kepada pembaca yang tepat gitu ya. Karena tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya gitu ya. Beda cerita kalau siswa itu kemudian diberikan misalnya infografis gitu ya yang sederhana, atau diberikan ensiklopedi gitu ya yang kemudian dominan banyak gambarnya ya daripada teksnya ya. Teksnya ada tetapi tidak terlalu banyak, tapi gambar itu lebih dominan. Nah, dia akan lebih mudah memahami, dia akan lebih senang membacanya daripada dikasih jurnal. Ya dikasih jurnal itu sudah nggak tepat gitu ya. Ini menyalahi dari visi dari reader advisory. Begitu juga sebaliknya gitu ya, yang datang mahasiswa dikasih dia punya kebutuhan informasi tentang tadi ya pandemi gitu ya, kemudian dikasihnya ensiklopedi ya mahasiswanya bisa marah-marah gitu ya. Nah, saya dikasih buku bergambar, buat apa ini ya? Nanti dikira pelecehan gitu kan, dikira anak TK gitu ya. Nah, ini yang kemudian yang perlu diperhatikan dalam reader advisory ya. Kemudian ragam bentuk layanan referensi dan informasi yang selanjutnya adalah ready reference ya. Ready reference ini ya hampir sama dengan research consulting ya. Tapi ready reference ini kalau di research consulting ini pertanyaannya biasanya pertanyaan terkait dengan penelitian. Jadi biasanya pertanyaannya kompleks, kemudian
untuk bisa menjawab pertanyaan ini butuh waktu ya, nggak cukup misalnya hanya 30 menit, 15 menit gitu ya, tapi mungkin bisa berjam-jam atau bahkan bisa berhari-hari gitu ya. Tapi beda dengan ready reference, biasanya pertanyaan di ready reference ini biasanya pemustaka yang memanfaatkan layanan ready reference biasanya bertanya pertanyaan-pertanyaan yang umum, yang sifatnya faktual gitu ya, yang tidak membutuhkan istilahnya tidak membutuhkan perenungan gitu ya, tidak membutuhkan semedi dulu untuk bisa menjawab pertanyaan faktual itu. Ya biasanya pertanyaan-pertanyaan yang umum ya, misalnya pertanyaan yang umum misalnya seperti virus corona ya, corona COVID-19 ini coronavirus 2 ini ya. Ini tempat yang pertama kali ditemukannya virus ini di mana misalnya. Pertanyaannya seperti itu misalnya. Nah, ini kan nggak perlu kemudian nyari literatur yang cukup kompleks kan ya. Cukup misalnya bisa pakai Wikipedia, bisa misalnya bisa menggunakan sumber informasi yang lebih simpel gitu ya, misalnya kita cari di situsnya WHO gitu ya, atau cari di situsnya Kemenkes gitu ya, nanti bisa ketemu sumber informasi jawaban dari pertanyaan yang diajukan gitu ya. Kemudian ragam bentuk layanan referensi dan informasi yang selanjutnya adalah subjek spesialis. Nah, subjek spesialis ini biasanya hanya perpustakaan-perpustakaan jenis tertentu yang mampu ya memberikan pelayanan subjek spesialis. Kalau di perpustakaan perguruan tinggi sebenarnya sangat membutuhkan adanya subjek spesialis. Hanya saja kemampuan atau kekuatan finansial perpustakaan berbeda-beda gitu ya. Lalu perpustakaan mana yang kemudian memiliki subjek spesialis? Sejauh yang saya tahu ada di perpustakaan UI itu mereka ada, tapi di perpustakaan PDI LIPI juga punya. Nah, yang memang betul-betul subjek spesialis yang dia itu adalah orang yang expert di bidang tertentu gitu ya, yang dia kemudian tugasnya menjadi asisten peneliti untuk membantu mencarikan sumber informasi. Nah, ini bentuk layanannya seperti layanan label maksimum ya. Jadi dia menjadi asisten peneliti ya. Prakteknya seperti ini. Jadi biasanya di perpustakaan yang besar gitu ya, mengerjakan seseorang yang memiliki keahlian di bidang keilmuan tertentu gitu ya. Yang tugasnya apa? Tugasnya itu membantu untuk melakukan asistensi bagi pemustaka peneliti di bidang tertentu yang sama penguasaan keilmuannya dengan si subjek spesialis ya. Ya semakin fokus ilmunya spesifik ya semakin bagus sih sebenarnya subjek spesialis. Tapi kan akhirnya butuh orang banyak gitu ya. Padahal untuk memperkerjakan satu orang subjek spesialis kan juga harus juga membutuhkan ya dana yang tidak sedikit gitu ya. Nah, akhirnya kenapa tadi muncul alasan kenapa kemudian hanya perusahaan-perusahaan tertentu, perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan-perusahaan yang memiliki fungsi tertentu yang kemudian punya nih si subjek spesialis. Salah satunya ya seperti PDI LIPI. Mereka punya gitu ya. Perpustakaan UI juga punya, tetapi sebenarnya di perpustakaan UI itu pustakawan yang merangkap sebagai subjek spesialis gitu ya. Harusnya sebaliknya gitu ya. Jadi ada seorang misalnya dia lulusan teknik kimia gitu ya. Dia ahli di bidang kimia misalnya. Kemudian dia bekerja di perpustakaan sebagai subjek spesialis. Nah, ini membantu asisten peneliti. Nah, harusnya seperti itu. Idealnya subjek spesialis. Kemudian ragam bentuk layanan referensi dan informasi yang selanjutnya adalah verifikasi bibliografi ya, verifikasi bibliografi.
layanan yang seperti apa sih verifikasi bibliografi? Nah, biasanya layanan ini tuh membantu membantu pemustaka untuk memverifikasi sumber informasi, ya, membantu untuk menemukan referensi yang sejenis, ya, kemudian sampai pada membantu untuk atau mengajari ya pemustaka untuk melakukan kutipan yang tepat. Ya, di dalam layanan ini biasanya pemustaka ya yang datang ke layanan referensi dan informasi itu dia sudah membawa bahan rujukan kuncinya dia gitu ya. Misalnya dia punya bahan rujukan A gitu ya. Saya punya bahan rujukan seperti ini, tapi saya punya keterbatasan untuk mengembangkan atau mencari sumber referensi yang sejenis, yang setipe dan sebagainya. Nah, nanti pustakawan ini membantu untuk mencarikan referensi yang kemudian memiliki keterkaitan ya dengan sumber referensi yang dibawa oleh si pemustaka tadi. Nah, kemudian ragam bentuk layanan referensi dan informasi yang selanjutnya adalah instruksi literasi informasi. Nah, ini paket lengkap nih. Paket lengkap dari apa yang tadi sudah dijelaskan gitu ya. Dalam instruksi literasi informasi di sini pustakawan mengajarkan yang pertama mengidentifikasi kebutuhan informasi, kemudian ngajarin bagaimana caranya mencari informasi, ngajarin bagaimana mengevaluasi informasi, sampai yang ada di sini mengajarkan bagaimana caranya menggunakan, mensitasi, ya, diajarin bagaimana menghindari plagiasi dan sebagainya. Nah, ini untuk literasi informasi ini nanti kita sebenarnya ada mata kuliah khusus ya, namanya mata kuliah literasi informasi. Kita akan bahas lebih banyak di mata kuliah itu di semester 4 ya, semester depan. Nah, ya semoga teman-teman lulus semua mata kuliah ini sehingga nanti bisa melanjutkan di mata kuliah literasi informasi. Nah, kemudian ada ragam bentuk yang lain yang ya sebenarnya ini kemudian istilah ini sebenarnya bukan bagian dari layanan gitu ya, tetapi lebih pada dampak gitu ya, dampak dari layanan referensi dan informasi yang diberikan gitu ya. Tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa definisi layanan referensi dan informasi ini adalah layanan yang interaktif ya, adanya konsultasi informasi tadi ya, berarti kan interaktif, ada dialog ya antara pemustaka dan pustakawan. Nah, melalui layanan ini memungkinkan pustakawan berkomunikasi dan berinteraksi langsung dengan pemustaka gitu ya. Nah, pada momen tersebut perpustakaan harusnya mencoba untuk membangun citra diri yang baru gitu ya. Artinya apa? Artinya citra apa sih yang mau dibangun ya, branding apa yang mau dibangun gitu ya. Dari branding atau citra tadi yang dibangun ini akan berbanding lurus dengan cara pandang pemustaka terhadap pustakawannya gitu ya. Jika yang dilakukannya atau jika brandingnya itu baik, maka ya citra yang terbentuk pun ya akan baik. Begitu juga selanjutnya ya, jika jelek ya akan jelek juga gitu ya. Nah, kalau misalnya yang dibangun itu citra yang baik, maka citra yang baru ini akan mampu menarik minat pemustaka untuk senantiasa memanfaatkan perpustakaan. Nah, ini yang kemudian jawaban dari kegalauan, keresahan ya, pertanyaan minggu yang lalu ya terkait dengan gimana nih eksistensi pustakawan, eksistensi perpustakaan dan profesi pustakawan di masa mendatang. Nah, jawabannya salah satunya bisa dengan layanan proaktif, layanan referensi dan informasi yang nantinya bisa memiliki dampak memperbaiki citra atau branding perpustakaan dan profesi pustakawan. Nah, itu yang kemudian menjadi catatan penting bagi teman-teman. Nah, sekarang ada pertanyaan nih, gitu ya. Tadi kan kita sudah mengenal tentang
label ya, ada 3 label dalam layanan informasi dan informasi yang kemudian setiap label itu dipengaruhi dengan oleh kemampuan atau kompetensi SDM-nya. Kemudian kita juga mengenal ragam jenis bentuk layanan informasi dan informasi. Ada macam-macam tadi tuh ya. Ada research consulting, kemudian ada verifikasi bibliografi, kemudian ada subjek spesialis dan sebagainya. Nah, dari layanan-layanan, gambaran-gambaran layanan tadi, coba kita semacam refleksikan gitu ya, dari dengan pertanyaan ini, Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, apakah memungkinkan ya layanan referensi dan informasi ini dilakukan secara online atau virtual? Ya, kalau memungkinkan, media apa yang digunakan? Gitu ya. Kemudian, bagaimana caranya? Nah, 3 pertanyaan ini silakan didiskusikan dengan kelompok yang sama, ya, yang kemarin sudah terbentuk. Ya, kemudian kalian buatkan PowerPoint-nya, kemudian kalian buatkan presentasinya, ya. Ya, mata kuliah ini kita akhiri dengan pertanyaan ini. Selanjutnya teman-teman bisa mendiskusikan ya apa yang kemudian menjadi PR ya dari mata kuliah ini. Kita akan lanjutkan diskusinya di minggu depan ya terkait dengan 3 pertanyaan penutup dari perkuliahan di minggu ketiga ini. Dari saya cukup. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.